tentang kepribadian kah, nasib kah, menerawang ke masa depan kah lewat tarot nih. Oke. Mau langsung atau ada pertanyaan tentang tarotnya itu sendiri? Orang tahu tarot di kartu remi lah. Iya. Ada berapa? Lembar? Totalnya 78 lembar. 78 lembar. Dibagi menjadi mayor arkana dan minor arkana. Nah, kartu ini memiliki suatu interpretasi yang berbeda-beda di setiap kartu. Nah, mayor arkana untuk sesuatu yang lebih definite, yang artinya besar, absolut. Kalau minor arkana itu, kalau di kartu tarot itu seperti kartu remi, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Nah, itu menggambarkan fase dalam sebuah proses. Misalkan yang pertama itu pengenalan, kedua penjajakan, ketiga keinginan untuk melepaskan masa lalu, keempat adalah ketakutan untuk bisa mencapai satu tujuan, kelima itu di tengah-tengah menunjukkan apakah ini harus kita teruskan ataukah kita terminate. Nah, keenam selanjutnya hingga ke 10. Nah, tapi kalau yang mayor arkana itu adalah kartu-kartu yang mewakili tentang hal-hal yang sifatnya, misalkan kalau ada orang bertanya, ini tadi salah satunya, ini tadi kartu yang keluar saat Billy Syahputra menanyakan hubungannya dengan Amanda Manopo. Nah, saya bilang keluarnya kartu ini menunjukkan sifat wanita yang penuh keibuan, wanita yang bisa ngomong, wanita yang bisa, kecantikannya itu tidak hanya dari parasnya tapi juga dari hatinya. Mengingat usianya sebenarnya baru 20 tahun tapi dia ini lebih dewasa daripada Billy Syahputra. Nah, dengan begini ini kecocokan yang muncul. Despite of walaupun mereka ini berbeda keyakinan. Nah, ini yang saya tadi ambilkan. Nah, kartu ini penerjemahannya nggak ngawur. Penerjemahan ini muncul karena kartu ini di seluruh penjuru dunia dimanapun artinya sama. Seorang wanita duduk memegang specter tuh kayak satu tongkat untuk tongkat kebesaran, dan bajunya itu bermotif pomegranate. Pomegranate itu buah yang melambangkan kesuburan. Nah, dia duduk di sebuah bantal yang ada satu lambang Venus. Nah, lambang Venus ini kan lambang tentang fertility, tentang sifat wanita yang dia itu berkembang biak begitu. Dan sifat wanita juga itu keibuan, dan di belakangnya ada seperti hutan yang subur sekali, nggak ada kekeringan. Ini menunjukkan kalau seandainya memang nanti mereka menikah akan segera dikaruniai anak seperti itu. Nah, arti-arti seperti ini yang harus kita cocokkan dengan kondisi itu tadi. Jadi bukan penerawangan yang seperti saya lihat ada atau saya cium aroma. Nah, bukan seperti itu. Mungkin mereka melakukan dengan cara begitu. Kalau saya menganalisa data. Begitu. Mas Denny, ya. Sudah berapa tahun menggeluti dunia tarot? Awalnya saya belajar itu waktu SMA. Aktif sekali waktu kuliah. Gunanya buat cari cewek. Karena waktu itu saya berpikir yang paling murah ini. Karena kalau seandainya kalau cari cewek badannya harus oke, pergi ke tempat kebugaran, itu kayaknya belanjanya tiap bulan lebih mahal, belum proteinnya dan sebagainya, atau punya mobil sport atau motor sport. Nah, saya pikir dengan 78 kartu ini, kalau seorang pria itu bisa menguasai ini, niscaya kita nggak perlu minta nomor telepon, mereka yang minta nomor telepon kita. Udah ganteng belum pede juga? Kira-kira begitu kalau orang nanya sejarah saya awalnya itu. Nah, terus kemudian menjadi seperti ini karena kebutuhan industri. Karena waktu tahun 2013-14 itu saya mengisi acara dan dapat program yang semi stripping karena acaranya dari Senin hingga Jumat everyday. Saya waktu itu disuruh magic, sulap. Minggu pertama, kedua, ketiga semuanya baik-baik saja. Masuk ke bulan keempat, kelima senjatanya habis. Jadi akhirnya ada nggak sih satu hal yang kalau artisnya siapapun kita masih tetap punya satu kontak. Akhirnya saya mempergunakan tarot ini sebagai pengisi di situ tadi. 11-12 nggak sih tarot dengan sulap? Saya diinterview juga oleh Mas Helmi Yahya, dan di situ saya bilang kalau tarot itu sebenarnya buat saya adalah sulap. Sulap itu dalam artian sulap yang misdirection. Saya mengarahkan seseorang. Misdirectionnya adalah membuat mereka terarah ke sesuatu yang positif dan melupakan hal yang negatif. Begitu. Oke. 78 kartu. Iya. Maka kita harus menguasai semuanya. Kira-kira begitu. Tiap lembar kartu berbeda makna. Betul sekali. Berbeda gambar. Iya. Berbeda warna. Interpretasi. Iya, betul. Penerawangannya berbeda. Iya. Seberapa lama Anda mempelajari? Kalau kita tahu pola, Pak, sebenarnya itu
dari orang, kalau seandainya ada orang awam mau belajar sama saya, sebenarnya dalam kurang dari 1 bulan sebenarnya bisa dia. Tapi mungkin nujumnya ini belum tinggi. Jadi istilahnya orang itu kalau memanah ya belum titis gitu. Tapi kalau seandainya mereka mau mengasah itu setiap hari, setiap saat, saya pikir even bahkan tanpa menggunakan kartu seseorang sebenarnya bisa, itu tadi ya saya bilang dalam tanda kutip menerawang itu. Ada modal lain selain dari kartu, misalnya sebuah keyakinan atau ilmu dalam diri seseorang. Biasanya seorang peramal, apapun mediasinya, itu selalu dikonotasikan bahwa dia memiliki sesuatu di dalam dirinya. Oke, saya lebih suka sesuatu dalam diri itu bukan sesuatu yang sifatnya spiritual, tapi sesuatu yang sifatnya malah skill set. Skill set itu seperti profiling. Profiling itu mengerti seseorang berdasarkan jejak yang ada di tubuh mereka. Nah, misalkan kenapa Anda nggak bercukur hari ini, kenapa memilih untuk nggak mencukur rambutnya juga, atau kenapa memilih baju ini, dan kacamata itu miring ke kiri atau ke kanan menunjukkan kidal atau tidak. Nah, itu profiling. Nah, itu tadi di breakdown lagi menjadi hot reading dan cold reading. Kalau hot reading adalah sesuatu yang sifatnya saya baca berdasarkan apa yang saya lihat. Jadi saya benar-benar mengumpulkan data, entah itu kuantitatif atau kualitatif, tapi data itu akan saya olah untuk saya kembalikan kepada dia. Sedangkan cold reading itu sifatnya generalisasi. Jadi kalau misalkan saya ketemu dengan wanita, terus kemudian saya akan bilang kepada mereka, memang susah banget ya memutuskan antara hal ini dan hal itu. Nah, seperti itu. Langsung kena. Karena buat mereka, every second mereka harus make decision. Berbeda dengan pria nggak akan perlu seperti itu. Buat pria itu, achievement itu lebih penting. Seperti misalkan saya akan tanya kepada dia, sudah berapa lama di perusahaan ini? Wah, berarti banyak transformasi perusahaan ini bisa terjadi karena Bapak ya. Nah, hal seperti itu akan lebih membuat dia ini terbuka kepada kita. Nah, saat dia terbuka, otomatis kita akan dipenuhi banyak informasi. Bagaimana mengolah informasi itu tadi, memilah-milahnya, dan kita pergunakan kembali kepada dia untuk memunculkan satu energi positif yang akan kita nanti sama-sama cari. Bisa nggak dikatakan bahwa kita meramal dengan tarot ini adalah tidak jauh dengan ilmu psikologis, yang artinya bahwa kita membaca tadi dengan data. Anda kenapa pernah mengalami suatu hal yang istimewa dalam diri Anda, tapi tidak pernah diungkapkan. Artinya membaca pola pikir dengan secara psikologis, dengan perbedaan tipiskah atau memang itu mediasi, salah satu mediasinya untuk menguasai tarot itu? Dua hal. Yang pertama, bukan bisa dikatakan, tapi ini tarot adalah ilmu psikologi bagi saya dan bagi beberapa orang. Ada juga orang yang merasa bahwa dia memiliki energi, dia merasa kartu ini berbicara kepada dia. Nah, tapi saya lebih suka membreakdown itu jadi informasi-informasi yang bisa saya olah dan saya bisa ajarkan dan informasikan ke orang lain, sehingga kalau orang lain mau belajar itu bisa. Karena kan susah kalau seandainya coba rasakan energinya dari satu kartu ini, coba rasakan vibrasinya, coba kamu lihat apa yang ada di situ, bayangkan warna kuning memberikan perasaan apa. In the end of the road ini nanti akan tetap sama. Bagaimana menginterpretasikan gambar ini dicocokkan dengan kebutuhan orang itu tadi. Nah, jadi intinya sebenarnya ini adalah data collecting, data processing, dan data delivery. Tapi bukankah yang kedua, saya bilang ya semua bisnis tentang itu saat ini. Saat kita bisa mendapatkan data di sosial media, kemudian kita mencari kelompok-kelompoknya atau kecenderungannya itu kemana, kita proses dan kita coba untuk berikan satu hal yang cocok untuk itu tadi, dan kemudian kita melakukan itu dan dapat resultnya, timbal baliknya. Saya pikir itu juga sama kok. Jadi sebenarnya tarot ini adalah sebuah alat untuk berkomunikasi dan menemukan keseimbangan psikologi dari seseorang. Oke, ketika kita meramal seseorang dengan tarot, ketika kita yang kita ramal ada di hadapan kita, mediasinya, objeknya langsung, itu akan lebih mudah. Ketika kita membaca wajah, gestur, apapun, aura yang keluar dengan dibantu dengan kartu tarot. Tetapi ketika media itu tidak ada, objek itu tidak ada, si orang yang kita ramal tidak ada di hadapan kita, di mana keakuratannya atau perbedaannya? Tentu saja akurasinya pasti lebih cocok kalau ketemu.
Nah, ini pun sama seperti kalau kita mendapatkan data yang lebih fresh dan lebih otentik Dari sumbernya. dibandingkan kalau kita harus menerjemahkan data yang mungkin sifatnya datanya itu sudah agak kadaluarsa gitu. Nah, tapi apapun itu tetap itu data yang bisa kita kelola dan kita olah. Yang akan susah adalah saat kita tidak punya satu informasi sama sekali. Nah, di saat itulah yang tadi saya katakan cold reading itu berbicara. Jadi misalkan Bapak nih menyebutkan, Mas tolong bacakan satu wanita. Saya nggak mau kasih tahu dia siapa. Namanya sebut saja Bunga, seperti itu. Nah, terus kemudian saya akan bilang, Bapak mau tahu tentang apa? Misalkan, coba tentang karirnya. Dan saya akan bilang, saat ini Pak, at this very moment nih dia memutuskan untuk keluar dari perusahaannya dan dia ingin pindah ke tempat lain. Dia merasa ada sesuatu yang kalau saya lihat ada teman-teman kerjanya yang membicarakan dia dari belakang dan dia merasa tidak nyaman sekali. Dia pernah punya seorang yang dianggap sahabat di kantor itu, tapi ternyata orang itu nggak seperti yang diharapkan. Nah, itu membuat posisinya nggak nyaman dan membuat dia merasa, kenapa nggak saya pindah aja daripada saya di sini. Nah, saya pikir Mbak juga merasakan yang sama saat saya bilang seperti itu. Dan wanita siapapun pasti merasakan yang sama. Perasaan yang ingin dihargai, perasaan yang takut dibicarakan dan dikomentari oleh orang lain. Nah, itu cold reading. Sampai akhirnya Bapak akan spoil atau menceritakan hal tentang dia tadi. Nah, data itu yang akan saya olah lagi. Jadi basically nggak punya data aja saya bisa mengolah data, apalagi kalau saya punya data. Oke, siap. Terakhir pertanyaan saya nih, untuk Mas Denny ini tentang sosok Mas Denny nih. Apakah ini saat ini apa ya? Artinya ini akan terus digeluti karena memang dari sini banyak menghasilkan pundi untuk dapur, atau ini hanya jembatan, ada sebuah tujuan yang lebih besar yang ingin dicapai dalam karir? Oke, kalau kita boleh ngomong, hidup pun ini adalah jembatan. Kalau orang Jawa bilang, urip ki mau mampir ngopi atau ngombe, seperti itu. Nah, saya melihat bahwa apapun yang saya kerjakan, saya nggak pernah klaim untuk saya akan lakukan selama-lamanya seumur hidup saya. Dilihat dari karir saya pun, dulu saya pernah jadi staf pengajar, terus kemudian saya jadi pesulap, saya jadi seorang praktisi hipnosis juga, terus saya melukis pasir, dan saya ambil S2 lagi di saat itu. Terus kemudian saya sekarang membaca tarot. Ini adalah satu adaptasi saya untuk bisa menyesuaikan dengan perubahan. Saya mengutip kata-kata dari Raditya Dika. Jadi Raditya Dika itu mengomentari salah satu YouTubers yang mengatakan bahwa YouTube saat ini berbeda dengan saat kami dulu masuk ke YouTube, dan kita memutuskan untuk ini adalah tahun terakhir kami. Dan Radit punya jawaban sederhana yang saya pikir saya setuju. Dia bilang, kita nggak bisa mengubah pola pikir orang yang menonton atau mengkonsumsi konten kita atau konten YouTube. Nah, daripada kita fokus kepada sesuatu yang nggak bisa kita rubah, kita fokus ke sesuatu yang bisa kita rubah. Dan itu mungkin bisa kita mulai dengan diri kita sendiri. Nah, tarot ini jujur adalah cara saya untuk mengakali agar saya bisa diterima oleh generasi yang sekarang. Dan saya tidak menutupi ini. Sekarang bayangkan Pak, saya memulai ini di usia saya 41 menuju 42 tahun, masuk ke YouTube yang dikuasai oleh anak-anak seusia dari 14 tahun hingga 27-28 tahun. Bagaimana stamina saya yang harus dipersiapkan untuk melawan mereka. Dan saya berpikir waktu itu saya nggak punya modal untuk melakukan itu, karena usaha saya pun agak mulai terganggu saat itu tadi. Nah, akhirnya saya data collecting, data processing, dan dari semua yang saya dapatkan mengharuskan, oh kayaknya saya harus membaca tarot. Nah, kenapa membaca tarot? Karena dengan membaca tarot ini saya bisa tap in dan tagging ke digital aset yang sudah ada. Let's say misalkan saya bikin video, saya akan ramalkan hubungan antara Ria Ricis dan siapa, atau Atta Halilintar dan siapa, atau saya bisa meramalkan tentang Luna Maya apakah akan kembali kepada Ariel Noah, ataukah saya, itu bisa semuanya. Dan kalau saat ini Anda bertanya, loh Mas, itu harus izin atau enggak? Ya saya bilang itu digital asset yang sifatnya public domain. It's okay dong saya ngobrol, apakah kalau saya ternyata sekarang membicarakan tentang mobil Via Valen yang terbakar, saya harus minta izin Via Valen? Saya pikir sih enggak. Jadi ini adalah cara saya yang paling mutakhir, yang saya pikir saya akan bisa bersinggungan langsung dan tetap bisa menghibur mereka dengan cara saya.